Hai guys, aku Salisul dan sekarang kalian lagi dengerin podcast aku untuk Oceania. Oke, aku mau ajak kalian nih untuk menelik kembali betapa luasnya negara kita Indonesia yang memiliki lebih dari 1000 pulau dengan luas laut Indonesia sekitar 71% dan luas daratannya hanya 29%. Tak ayal kan ya jika negara kita disebut dengan negara maritim. Karena secara geografis sendiri Indonesia dikelilingi oleh perairan dan laut yang sangatlah luas, sehingga kebanyakan penduduk Indonesia pun bekerja sebagai nelayan. Salah satunya di Indonesia bagian timur nih. Kita tahu Provinsi Maluku memiliki kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat banyak. Maluku ini merupakan salah satu provinsi kepulauan dengan potensi sumber daya perikanan tangkap yang cukup besar loh guys. Potensi tersebut meliputi kelompok jenis ikan tuna, ikan cakalang, udang, cumi-cumi, dan ikan karang. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih, cocok banget buat wisata kuliner. Tapi nggak cuma cocok buat wisata kuliner, ternyata kekayaan Laut Maluku juga melirik pemerintah untuk mendirikan program lumbung ikan nasional. Pasti udah nggak asing kan ya di telinga kalian? Gimana nggak asing ya? Karena wacana ini sudah muncul dari tahun 2010 loh. Jadi kita ngomongin pemerintah nih ya. Gak apa-apa lah ya. Oke, jadi tahun 2010 tuh presidennya kan Pak SBY. Dulu tuh pernah menyatakan bahwa Provinsi Maluku itu ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional. Wacana ini berdasarkan pertimbangan bahwa Maluku itu memiliki kekayaan sumber daya laut dan lokasi geografis yang strategis, yakni di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Wacana ini pun muncul karena Maluku mempunyai potensi perikanan yang cukup besar waktu itu, yakni sekitar 4 juta ton loh. Wow, lumayan besar banget ya. Cukup lah ya buat makan kita satu negara. Lalu 4 tahun kemudian, yakni tahun 2014, sudah beda pemerintahan nih. Nah, Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu juga menjanjikan akan memberikan dana untuk membangun LIN di Maluku ini pada rapat DPRD Provinsi Maluku pada waktu itu. Namun bagaimanakah hasilnya? Oke, kita tunggu episode selanjutnya ya. Oke guys, karena nggak ada episode selanjutnya, kita lanjut aja sekarang ya. Nah, sekarang kan udah tahun 2021. Kita sekarang udah ganti menteri kan ya. Tapi apa masih jadi program kerja terwacana yang ingin menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional? Nah, untuk program LIN ini, DPR RI itu sudah menyetujui pemberian anggaran senilai 3,2 triliun guys, yang akan dikucurkan pada tahun 2021 ini. Kalau denger-denger sih di berita udah ya. Ya kita doakan aja ya tahun ini menjadi tahun terakhir wacana itu dan terlaksanalah LIN ini. Sebenarnya apa sih harapan atau tujuan dibentuknya LIN ini? Ya pastinya untuk kesejahteraan rakyat ya guys. Karena dalam Undang-Undang Dasar pun sudah tertuliskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi udah jelas ya, emang tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat. Namun selain itu memang Maluku ini berpotensi besar guys untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya masyarakat Maluku. Apalagi masa pandemi seperti saat ini. Penjualan ikan pun juga menurun guys, ada sekitar 50% dikarenakan turunnya permintaan pasar. Banyak perusahaan eksportir ikan yang tutup, kemudian hotel, restoran juga ikut tutup. Nah, jika LIN dijadikan sebagai sumber kesejahteraan bagi nelayan lokal, maka pembangunan LIN ini sangatlah dibutuhkan. Namun, jika LIN dibuka hanya untuk kebutuhan investasi asing, akan berpotensi semakin menurunnya kesejahteraan nelayan lokal kan ya. Nah, disinilah nih tugas pemerintah yang sebenarnya, yang perlu mengedepankan kesejahteraan warganya. Seperti nelayan lokal ketika LIN dibuka untuk investasi asing atau investasi dalam negeri. Nah, kalau nelayan hanya dijadikan sebagai anak buah kapal atau buruh bagi kapal besar, kapan rakyat Indonesia akan sejahtera? Apalagi kalau wacana ini mencuat hanya untuk kepentingan petinggi-petinggi negeri ini. Sekarang kan sudah ganti menteri nih, ganti pemikiran. Semoga disegerakan sajalah program ini daripada tambah basi kan ya. Udah 10 tahun kok hanya nama aja, kapan terlaksananya?
Oh iya, karena program LIN ini digadang-gadang akan menjadi program besar, jadi kan memerlukan kerjasama baik tuh antara masyarakat, pemerintah daerah, kemudian juga pemerintah pusat. Sektor pendidikan pun turut menjadi hal penting dalam perencanaan program LIN ini, yakni dengan meningkatkan SDM di Maluku dengan mendirikan Politeknik Kelautan dan Perikanan di Maluku. Ya, harapannya akan tercipta lulusan yang kompeten dan bisa menjadi ujung tombaknya masyarakat Maluku untuk ikut mengelola LIN ini nantinya, sehingga kesejahteraan rakyat pun bisa tercapai. Oh ya, tak hanya itu, pemerintah pusat pun juga berencana membangun infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan seperti pelabuhan loh. Pemerintah Indonesia juga akan mengatur wilayah penangkapan perikanan di provinsi tersebut. Pengaturan wilayah tangkapan itu akan dilakukan berdasarkan zonasi dan bertujuan untuk menambah pendapatan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah yang dikatakan oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Menteri juga turut menyerahkan bantuan pemberdayaan kepada para kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten atau kota di Maluku loh guys. Ya, meskipun demikian, beliau juga menyadari bahwa bantuan tersebut masih terbilang kurang sih. Nah, untuk itu pemerintah pusat melalui KKPRI telah menyiapkan sejumlah dana untuk kepentingan nelayan di seluruh Indonesia. Khususnya untuk nelayan nih yang ingin meningkatkan hasil produksinya. Katanya akan diberikan kemudahan agar dapat mengakses modal usaha mulai dari 50 sampai 200 juta loh melalui program kredit usaha rakyat. Perintah Pak Presiden pun untuk LIN ini kita tidak boleh lama-lama katanya. Prinsipnya kita harus bergerak cepat nih dan ditargetkan tahun 2023 selesai. Sehingga semua infrastruktur sudah bisa berjalan dan bisa menuju era emas maritim Indonesia. Oke, terakhir dari aku, semoga apa yang sudah direncanakan pemerintah dari zaman dahulu ini segera terlaksana ya tahun 2021. Mari kita dukung program tersebut dengan hal-hal positif yang bisa kita torehkan untuk negeri ini agar tercapai kesejahteraan bersama.